Pemirsa Hasanah, tahukah Anda pedang tertajam di dunia itu milik siapa? Ternyata milik Panglima Perang Salib Salahuddin Al-Ayyubi. Aroma gaharu dan menyan yang dianggap masyarakat di tanah air sebagai media perdukunan ternyata merupakan aroma surga yang sangat disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah informasi unik lainnya akan menyertai kedua informasi ini yang terhimpun dalam berita Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali para pengamat ilmu bela diri dan persenjataan mengenal bahwa katana dari Jepang adalah pedang yang paling tajam di dunia. Pedang melengkung ini selain dipakai ninja, juga dibawa oleh kaum samurai untuk menunjukkan status sosialnya. Namun, berdasarkan penelitian berbasis ilmu metalurgi, pedang yang paling tajam bukanlah katana, melainkan pedang Damaskus. Dan ternyata pedang jenis inilah yang digunakan oleh Panglima Muslim Salahuddin Al-Ayyubi pada Perang Salib III melawan tentara salib yang dipimpin Richard the Lionheart. Tak hanya pedangnya, helm dan baju zirah Salahuddin, lempengan logamnya juga terbuat dari baja atau logam Damaskus. Selain keunggulan visi dan strategi Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dengan pedang Damaskus, Salahuddin dan pasukannya berhasil merebut kembali tanah kota suci Yerusalem dari tangan pasukan salib. Pedang Damaskus ini sangat kuat namun tetap fleksibel sehingga ujung pedangnya dapat ditekuk hingga ke gagang pedang. Pedang ini juga sangat tajam sehingga dapat memotong pedang Eropa dengan mudah. Bahkan sejumlah sumber menyebutkan pedang Damaskus dapat memotong selai sutra yang dijatuhkan ke tanah. Ciri khas pedang Damaskus adalah adanya pola tanda air di permukaannya, mirip dengan keris Indonesia atau pedang Jepang. Namun, tanda air pada baja Damaskus bukan karena teknik lipatan logam, melainkan timbul secara alamiah. Penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan mengungkap sebuah rahasia yang luar biasa, yaitu keberadaan karbon nanotubes di dalam pedang Damaskus. Ternyata, tanpa disadari, pembuat pedang di abad ke-12 ini menggunakan teknologi nano ketika menempa pedang. Pada Perang Salib, pasukan Eropa dikejutkan oleh pedang yang dimiliki oleh pasukan Muslim karena dapat menembus baju zirah pasukan salib, bahkan mampu membelah tameng mereka. Inilah pedang Damaskus, senjata kaum Muslim yang ditakuti oleh Eropa selama beberapa abad lamanya. Barangkali para pengamat ilmu bela diri dan persenjataan mengenal bahwa katana dari Jepang adalah pedang yang paling tajam di dunia. Pedang melengkung ini selain dipakai ninja, juga dibawa oleh kaum samurai untuk menunjukkan status sosialnya. Namun, berdasarkan penelitian berbasis ilmu metalurgi, pedang yang paling tajam bukanlah katana, melainkan pedang Damaskus. Dan ternyata pedang jenis inilah yang digunakan oleh Panglima Muslim Salahuddin Al-Ayyubi pada Perang Salib III melawan tentara salib yang dipimpin Richard the Lionheart. Tak hanya pedangnya, helm dan baju zirah Salahuddin, lempengan logamnya juga terbuat dari baja atau logam Damaskus. Selain keunggulan visi dan strategi Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dengan pedang Damaskus, Salahuddin dan pasukannya berhasil merebut kembali tanah kota suci Yerusalem dari tangan pasukan salib. Pedang Damaskus ini sangat kuat namun tetap fleksibel sehingga ujung pedangnya dapat ditekuk hingga ke gagang pedang. Pedang ini juga sangat tajam sehingga dapat memotong pedang Eropa dengan mudah. Bahkan sejumlah sumber menyebutkan pedang Damaskus dapat memotong selai sutra yang dijatuhkan ke tanah. Ciri khas pedang Damaskus adalah adanya pola tanda air di permukaannya, mirip dengan keris Indonesia atau pedang Jepang. Namun, tanda air pada baja Damaskus bukan karena teknik lipatan logam, melainkan timbul secara alamiah. Penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan mengungkap sebuah rahasia yang luar biasa, yaitu keberadaan karbon nanotubes di dalam pedang Damaskus. Ternyata, tanpa disadari, pembuat pedang di abad ke-12 ini menggunakan teknologi nano ketika menempa pedang.
Pada Perang Salib, pasukan Eropa dikejutkan oleh pedang yang dimiliki oleh pasukan Muslim karena dapat menembus baju zirah pasukan salib, bahkan mampu membelah tameng mereka. Inilah pedang Damaskus, senjata kaum Muslim yang ditakuti oleh Eropa selama beberapa abad lamanya. Barangkali para pengamat ilmu bela diri dan persenjataan mengenal bahwa katana dari Jepang adalah pedang yang paling tajam di dunia. Pedang melengkung ini selain dipakai ninja, juga dibawa oleh kaum samurai untuk menunjukkan status sosialnya. Namun, berdasarkan penelitian berbasis ilmu metalurgi, pedang yang paling tajam bukanlah katana, melainkan pedang Damaskus. Dan ternyata pedang jenis inilah yang digunakan oleh Panglima Muslim Salahuddin Al-Ayyubi pada Perang Salib III melawan tentara salib yang dipimpin Richard the Lionheart. Tak hanya pedangnya, helm dan baju zirah Salahuddin, lempengan logamnya juga terbuat dari baja atau logam Damaskus. Selain keunggulan visi dan strategi Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dengan pedang Damaskus, Salahuddin dan pasukannya berhasil merebut kembali tanah kota suci Yerusalem dari tangan pasukan salib. Pedang Damaskus ini sangat kuat, namun tetap fleksibel sehingga ujung pedangnya dapat ditekuk hingga ke gagang pedang. Pedang ini juga sangat tajam sehingga dapat memotong pedang Eropa dengan mudah. Bahkan sejumlah sumber menyebutkan pedang Damaskus dapat memotong selai sutra yang dijatuhkan ke tanah. Ciri khas pedang Damaskus adalah adanya pola tanda air di permukaannya, mirip dengan keris Indonesia atau pedang Jepang. Namun, tanda air pada baja Damaskus bukan karena teknik lipatan logam, melainkan timbul secara alamiah. Penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan mengungkap sebuah rahasia yang luar biasa, yaitu keberadaan karbon nanotubes di dalam pedang Damaskus. Ternyata, tanpa disadari, pembuat pedang di abad ke-12 ini menggunakan teknologi nano ketika menempa pedang. Pada Perang Salib, pasukan Eropa dikejutkan oleh pedang yang dimiliki oleh pasukan Muslim karena dapat menembus baju zirah pasukan salib, bahkan mampu membelah tameng mereka. Inilah pedang Damaskus, senjata kaum Muslim yang ditakuti oleh Eropa selama beberapa abad lamanya. Barangkali para pengamat ilmu bela diri dan persenjataan mengenal bahwa katana dari Jepang adalah pedang yang paling tajam di dunia. Pedang melengkung ini selain dipakai ninja, juga dibawa oleh kaum samurai untuk menunjukkan status sosialnya. Namun, berdasarkan penelitian berbasis ilmu metalurgi, pedang yang paling tajam bukanlah katana, melainkan pedang Damaskus. Dan ternyata pedang jenis inilah yang digunakan oleh Panglima Muslim Salahuddin Al-Ayyubi pada Perang Salib III melawan tentara salib yang dipimpin Richard the Lionheart. Tak hanya pedangnya, helm dan baju zirah Salahuddin, lempengan logamnya juga terbuat dari baja atau logam Damaskus. Selain keunggulan visi dan strategi Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dengan pedang Damaskus, Salahuddin dan pasukannya berhasil merebut kembali tanah kota suci Yerusalem dari tangan pasukan salib. Pedang Damaskus ini sangat kuat, namun tetap fleksibel sehingga ujung pedangnya dapat ditekuk hingga ke gagang pedang. Pedang ini juga sangat tajam sehingga dapat memotong pedang Eropa dengan mudah. Bahkan sejumlah sumber menyebutkan pedang Damaskus dapat memotong selai sutra yang dijatuhkan ke tanah. Ciri khas pedang Damaskus adalah adanya pola tanda air di permukaannya, mirip dengan keris Indonesia atau pedang Jepang. Namun, tanda air pada baja Damaskus bukan karena teknik lipatan logam, melainkan timbul secara alamiah. Penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan mengungkap sebuah rahasia yang luar biasa, yaitu keberadaan karbon nanotubes di dalam pedang Damaskus. Ternyata, tanpa disadari, pembuat pedang di abad ke-12 ini menggunakan teknologi nano ketika menempa pedang. Pada Perang Salib, pasukan Eropa dikejutkan oleh pedang yang dimiliki oleh pasukan Muslim karena dapat menembus baju zirah pasukan salib, bahkan mampu membelah tameng mereka. Inilah pedang Damaskus, senjata kaum Muslim yang ditakuti oleh Eropa selama beberapa abad lamanya.